Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neng Lia Maisaroh dengan NIM 119404038. Di sini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah riset aksi, yaitu dengan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Yang pertama, penjelasan tentang riset aksi. Riset aksi didefinisikan sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Riset artinya penelitian dan aksi artinya tindakan. Maka definisi riset aksi yaitu riset aksi ditujukan memberikan kontribusi praktis, penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek, dan tujuan jangka panjang, ilmu sosial, dan perubahan sosial sekaligus. Yang kedua, penjelasan mengenai fasilitator. Fasilitator merupakan individu atau kelompok yang memberikan bantuan guna memperlancar suatu program atau kegiatan sekelompok masyarakat. Fasilitator bisa menjadi individu atau kelompok yang memberikan pelatihan, memberikan masukan pendapat, serta menjadi narasumber. Yang ketiga ada partisipan. Partisipan merupakan orang yang ikut aktif dan berperan dalam suatu kegiatan. Dan yang keempat ada pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan merupakan penopang agar pemberdayaan tetap kokoh sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dan bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian soal nomor 2, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Riset aksi muncul sebagai metode pengembangan komunitas lebih sesuai dengan pandangan pendidikan dan pembangunan yang humanistik. Dalam pandangan humanistik, pendidikan dan pembangunan meletakkan subjek sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan. Penelitian harus memperlakukan subjek yang diteliti sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penelitian terhadap permasalahan mereka sendiri. Hal ini menjadi alasan mengapa relasi riset aksi itu subjek-subjek, karena tujuannya adalah subjek yang diteliti dapat memperoleh manfaat dari proses penelitiannya. Kemudian soal nomor 3, jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. 3 dari 8 teknik yang digunakan dalam RRA atau Rural Rapid Appraisal. Yang pertama ada pembuatan peta atau mapping. Teknik ini biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Kegiatan ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di desa itu, tetapi juga untuk meneliti pola ruang penggunaan lahan dan produksi pertanian. Yang kedua ada perjalanan eksploratif. Perjalanan eksploratif atau transek adalah penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat dan perwakilan pemerintah untuk mendapat informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya. Kebanyakan berdasarkan peta. Perjalanan ini akan sangat membantu dalam memahami situasi pedesaan dan dalam menghindari dari pemahaman kondisi suatu desa hanya dari satu sudut pandang saja seperti pandangan tokoh masyarakat, kepala desa, informasi yang sudah dikenal, pertemuan resmi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada alur sejarah. Alur sejarah merupakan suatu teknik yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat melalui penggunaan kembali sejarah masyarakat di lokasi tertentu dengan cara memaparkan kembali kejadian-kejadian penting di masa lampau. Kejadian-kejadian di masa lampau tersebut dapat dijadikan pelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang akan datang. Kemudian soal yang terakhir nomor 4, kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Karena dengan melalui tahapan siklus menjadi proses awal pembelajaran. Proses pembelajaran ini sebenarnya adalah proses pendidikan. Artinya perubahan dapat terjadi melalui proses pendidikan yang didampingi oleh mahasiswa sebagai fasilitator di wilayah sasaran. Melalui proses belajar ini diharapkan masyarakat mampu untuk merubah pola pikir dan sikap perilaku
sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia, yaitu manusia yang mampu memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk mensejahteraan diri dan lingkungannya. Adapun tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas, yang pertama ada sosialisasi awal atau soswal dan lempung warga. Sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Lempung warga merupakan proses upaya pendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT atau KKN atau PKM Sisdamas secara lisan dan tulisan. Yang kedua ada refleksi sosial. Refleksi adalah masyarakat bercermin tentang kondisi dirinya dengan dialog atau FGD, Focus Group Discussion, dengan mahasiswa sebagai fasilitator. Teknik FGD yaitu dilakukan oleh kelompok kecil 11 orang secara partisipatif dan demokratis. Refleksi sosial dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis paralel masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Yang ketiga ada pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat ada organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik berbentuk paguyuban atau perhimpunan atau pemanfaatan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. Kemudian selanjutnya ada perencanaan partisipatif. Dokumen perencanaan partisipatif atau DORANTIP merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik secara jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Selanjutnya ada sinergi program. Sinergi program merupakan suatu bentuk dari sebuah kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan program yang optimum. Proses kegiatan sinergi program diantaranya yang pertama ada penetapan kegiatan, yang kedua ada fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, yang ketiga ada sinergi dengan Musrenbag, yang keempat ada penggalang keswadayaan masyarakat, yang kelima ada fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan yang terakhir ada penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan program. Proses kegiatan pelaksanaan program yaitu yang pertama ada pembagian tugas, yaitu dilakukan oleh tim pelaksana dan tim pengawas. Yang kedua ada sosialisasi kegiatan. Yang ketiga ada pelaksanaan secara partisipatif. Yang keempat ada pembentukan organisasi pemeliharaan. Dan yang kelima ada penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Kemudian siklus yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Proses kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu yang pertama ada lempung warga dari Monef oleh organisasi warga, yang kedua ada laporan tim pelaksana, yang ketiga ada laporan tim pengawas, yang keempat ada penyusunan rekomendasi, yang kelima ada refleksi bersama, dan yang terakhir ada menyusun rencana kerja tindak lanjut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.